Barang-barang ini siapa yang ngangkati? Saya. Tak lihat barangnya, mana kuat. Ada kasur, ada tempat, ada lemari, macam-macam. Mana kuat? Saya telepon teman saya Andre. Andre, ada apa Daud? Hari ini saya harus keluar dari tempat ini. Udah siapin saya sopir sama truk, mobil ada semua. Diangkut semua. Setelah diangkut semua. Nah, barang-barang yang mudah pecah, piring, panci. Sama saya naik mobil CR-V, saya masih ingat itu. Istri saya dan anak saya baru lahir berapa hari. Nah itu kan kalau bayi kecil, kalau ada dung, kan ada polisi tidur. Glundang kan piring pancinya ada. Glundang. Itu istri saya tuh gini. Itu dari Jogja sampai Solo dah. Jogja Solo wes. Ini kan ada. Sampai Solo Tuhan bicara. Siapkan bahan makanan untuk rumahmu sebanyak-banyaknya. Beli. Langsung saya beli beras, beli apa semua, daging apa, saya beli semua. Setelah beli semua. Tapi saya tidak dijelasin apa sama Tuhan. Penting lakukan. Setelah itu saudara menjelang petang, tiba-tiba dapat suara Tuhan, mau malam itu. Malam ini setelah engkau keluar, aku menjejakkan kakiku di Jogja. Laut bergelora, tanah bergetar, gempa bumi. Begitu gempa bumi, itu tempat saya ngontrak kanan kirinya roboh. Itu rumah ada yang retak itu. Itu ibu mertua saya, adik-adik istri saya lari semua dari Jogja ke Solo. Dan waktu itu sudah para pengungsi bingung untuk cari bahan makanan. Banyak nyerbu minimarket, supermarket, warung, toko semua diserbu saudara. Dan waktu mertua saya sampai Solo, dia kaget. Kok banyak makanan di sini? Loh Daud, kamu kan di Jogja, tiba-tiba bisa keluar tuh gimana? Tuhan perintahkan saya suruh keluar. Kenapa kamu tidak ngomong kita? Kalau kamu ngomong ke kita juga ikut ngungsi juga. Keluar duluan. Saya ngomong sama mertua. Karena waktu itu Tuhan beritahu saya, tidak dikasih penjelasan apa-apa, hanya suruh keluar itu aja. Jadi saya mau jelasin juga bingung. Nah, dan apa yang terjadi? Makanya saudara kalau punya anak bayi, jangan dikasih tempat tidur yang tinggi. Kita tidak mungkin menjaga 24 jam, betul? Kalau kita lengah itu jatuh berbahaya, kena kepala, betul? Nah itu kejadian. Ini Felicia bayi, anak saya perempuan, pertama ditidurkan di ranjang, itu tinggi. Istri saya dandan, biasa perempuan. Udah merah pun tetap gini-gini lagi. Supaya yakin kan gitu. Ya toh? Betul? Ya. Gini. Waktu dia gini. Lengah. Ini baru gini. Jatuh. Jatuh langsung kena kepala belakang. Dok, bayi. Langsung saya ngomong, langsung pengen dia apa? Anaknya gegarota atau kedua? Wah udah takut, saya takut, kamu gimana? Waduh, panik gitu, panik. Waktu panik semua, nah tiba-tiba ada malaikat datang. Dan malaikat itu yang nyuruh saya keluar dari Jogja juga. Tapi hanya suara, keluar gitu aja. Aku diutus untuk menjaga kamu dan menyelamatkan anak kamu. Dalam penglihatan, saya lihat malaikat itu tinggi tapi tidak bawa pedang. Megang kepala anak saya perempuan itu gini. Tek, waktu jatuh. Sampai lantai. Tek. Ini saya kasih tahu. Saya lihat malaikat megang kepala anak ini. Saya ngomong, tetap dicek ke dokter. Udah dikasih tahu masih ngecek dokter. Ya, dicek ke dokter, tidak ada benjol, tidak ada goresan. Rongsen, CT scan semua, normal semua. Ingat, di situ saya baru mengerti.
malaikat menyelamatkan pada hari bencana, musibah, penghukuman, dan menyelamatkan orang percaya. Dan anak itu, anak saya Feli itu sekarang usianya udah 12 tahun lebih, udah hampir 13 tahun. Sekarang kenal Felicia. Itu dia pernah ditolong oleh malaikat. Sudah 1 tahun ini, tahun 2 tahun lah, saya tidak lihat malaikat lagi. Jadi malaikat tapi saya percaya malaikat tetap ada di sekitar kita. Amin. Nah, karena apa? Setahun 2 tahun ini tidak ada masalah. Aman-aman aja. Aman-aman. Setahun 2 tahun ini saya tidak ketemu malaikat lagi. Biasanya ke setahun 2 dulu itu saya ketemu malaikat itu berapa kali. Nah, dan malaikat itu ada. Walaupun saya sudah tidak ketemu lihat lagi, saya percaya dia tetap di samping saya dan di samping saudara. Nah, siapa yang mau tanya? Silakan. Ibu ini dulu, baru sana. Nanti. Habis ibu ini. Pak Daud, saya juga sudah baca buku Anda tentang dunia malaikat. Ya, di situ Anda katakan bahwa jumlah malaikat tidak berubah ya. Nah, terus kalau orang-orang percaya makin banyak dan katanya kan tiap orang percaya didampingi 1 malaikat. Apa tidak kurang malaikat nanti? Oke. Jumlah malaikat itu berlaksa-laksa. Selaksa itu berapa? 10.000? 1.000. Malaikat itu dikatakan berlaksa-laksa. Berpuluh-puluh laksa. Beribu-ribu lak. Hitungan sendiri. Berpuluh-puluh laksa. Beribu-ribu lak. Berpuluh-ribu lak. Yang jelas jumlah malaikat lebih banyak melebihi jumlah manusia. Jelas? Jelas? Jumlah malaikat lebih banyak melebihi jumlah, enggak usah jumlah malaikat. Jumlah setan aja lebih banyak daripada jumlah manusia. Padahal setan itu sepertiga malaikat. Oke? Satu lagi Pak, di buku ini juga Anda bilang bahwa malaikat juga bisa terluka. Karena tingkahnya orang-orang percaya yang mungkin iseng dengan dosa, dengan main-main dengan ya, kuasa gelap. Sedih. Hati terluka itu apa sedih. Pokoknya kocak-kocak. Nah, sedih. Tuhan bisa sedih enggak? Nah, kalau sudah sedih itu dia meninggalkan kita. Nah, kalau orang itu murtad, menyangkal Tuhan, pasti malaikat meninggalkan. Selama kita tidak murtad, malaikat itu ada di sekitar kita. Oke? Shalom Pak Tony. Iya. Saya mau bertanya, kita kan tahu ada alam fisik, ada alam roh. Nah, kalau ada 5 indera fisik kita tahu menurut ilmu kedokteran. Nah, apakah ada 5 indera roh, masing-masing 5 indera ini sebutkan fungsinya kalau ada? Terima kasih. 5 indera itu apa? Telinga, mata. Itu apa? Hidung. Itu apa? Mulut. Itu apa? Kulit. 5. Nah, kalau indera ke-6 itu bukan dari Tuhan, itu kuasa gelap, itu berhubungan dengan alam gaib. Nah, kalau kita orang percaya itu indera ke-7. Kenapa? Di atas alam gaib yaitu alam surga. Amin. Kalau saudara mendengar suara Tuhan peka, berarti kalau alam gaib itu batasnya itu di luar badan. Nah, di atas alam gaib adalah alam apa? Surga. Oke? Jelas? Lagi? Kalau misalkan orang-orang yang indigo itu dari karunia atau kutukan. Kutuk. Oke.
Jadi gini, anak di bawah usia 5 tahun melihat setan, ingat, kalau merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Kalau kita di rumah, satu rumah yang ada setannya, perasaan kita tidak enak, betul? Tapi ingat, tidak semua manusia bisa melihat setan. Hewan, misalnya anjing, ada setan lewat, au, bukannya si mirip dia. Ada setan merasakan. Tapi ingat, tidak semua manusia bisa lihat setan dan komunikasi dengan setan. Anak di bawah usia 5 tahun bisa melihat setan, itu bukan karunia, itu kutukan. Jadi kakek neneknya ada yang terlibat kuasa gelap. Masuk dari generasi ketiga dan keempat. Karena ilmu gaib dari leluhurnya atau jimat dari leluhurnya belum ada yang diwariskan. Keburu meninggal. Ini mencari apa? Pengganti. Nah, anak itu di bawah usia 5 tahun, dia akan komunikasi dengan roh dan bicara dengan roh. Nah, beda dengan karunia Roh Kudus, karunia membedakan roh atau karunia penglihatan. Itu didapat setelah bertobat, itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kendaki baru bisa lihat. Kalau Tuhan tidak kendaki tidak bisa lihat. Nah, kalau yang di bawah usia 5 tahun dan dari kecil dia lihat sampai umur 10 tahun sampai 17 tahun tambah jadi. Nah, dia komunikasi dengan roh. Itu bukan karunia, itu kutukan. Berarti ada jalur dari kakek neneknya ada yang terlibat. Dukun itu rata-rata pasti dari turunan. Jarang ada dukun yang tanpa keturunan. Pasti ada jalur keturunan. Dan itulah namanya menitis. Dan itu harus diputuskan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cirinya waktu usia setahun 2 tahun dia akan sering nangis tengah malam. Setelah itu usia 3-4 tahun dia akan komunikasi dengan roh. Dan usia 5-7 tahun dia melihat penampakan-penampakan. Nah, oke? Pak, selamat malam Pak. Mungkin saya mewakili beberapa orang juga yang mungkin punya pertanyaan sama kayak gini Pak. Lucifer atau iblis tuh kita tahu itu ada dulunya malaikat ya. Malaikat, lalu dia punya rasa iri dengki, dia pengen sama seperti Tuhan, sehingga Tuhan tendang dia ke dunia ya. Dan kita tahu kalau iri dengki itu adalah salah satu bagian dari dosa. Nah, pertanyaan saya, malaikat ada duluan atau dosa ada duluan? Oke, gitu. Thank you Pak. Malaikat ada duluan. Ingat, Allah pertama awal menciptakan apa? Malaikat. Tapi sepertiga malaikat ingin menjadi Tuhan. Itu awalnya dosa. Jadi dosa yang pertama itu terjadi bukan di bumi. Tapi di surga. Lucifer kan dari surga. Jelas? Jelas? Jadi malaikat duluan atau dosa duluan? Malaikat duluan. Jelas? Oke? Nyambung tadi kan indigo itu kan anak yang di bawah 5 tahun. Nah kalau misalkan udah dewasa, terus udah terima Yesus, terus dia sering banget ngedengar suara-suara. Di telinga? Bukan di telinga sih, pakai saya ya. Kebetulan kita baru pindah rumah kan ke daerah gunung. Saya tuh setiap malam jam 12 lewat ke sana selalu mendengar kayak suara gamelan. Kayak ada orang hajatan kayak gitu. Tapi nggak ada yang hajatan, kalau saya tanya-tanya ke tetangga nggak ada. Tapi saya sering dengar suara itu. Oke, kalau itu namanya bukan melihat, tapi mendengar, merasakan.
Melihat sama merasakan beda apa beda? Beda. Beda. Itu merasakan. Nah tapi itu sering loh Pak, bukan cuma 1 hari. Tapi Iya. nggak seminggu sekali, entah Berarti sebulan sekali lokasi gitu. di rumahmu itu ada tempat keramat, ada setannya. Terus gimana caranya? Berarti setannya itu nggoda kamu. Tapi suaranya jauh. Iya. Tapi saya sering dengar kayak suara ada orang hajatan kayak gitu tiap tengah malam. Berarti sekitar situ ada tempat perdayangan namanya. Apa itu? Itu tempat kayak tempat untuk keramat, itu kayak kuburan atau pesarean atau ini loh, sendang. Ada pohon yang dalamnya ada airnya itu. Terus kenapa harus saya yang dengar ya Pak? Kenapa suami saya nggak dengar? Ya setannya nggoda kamu. Makanya harus kamu kalau dengar itu usir dalam nama Yesus. Nah berarti gini, saya curiga rumah yang Anda tempati ada setannya. Biasanya itu ada suara, biasanya itu berarti tempat itu dulunya pernah kejadian pembantaian, pembunuhan orang yang seniman. Gitu. Kebanyakan gitu. Biasanya denger itu kayak ning nong, ning nong, ning nong, ning nong. Ya kan? Nah itu terusan ada gamelan. Terusan kalau waktu itu biasanya dengernya itu jam 6 sore sama jam 12 malam. Berarti tempat itu ada setannya. Daerah situ. Hah? Daerah situ. Kalau rumahnya kamu usir aja ngapain takut? Kita aja repot. Pak, tadi saya nyambung yang yang masih kecil di bawah 5 tahun dia bisa bicara. Saya ada kenal dia udah dewasa 30 tahun. Dia jadi suka bicara. Emang katanya itu dia ada turunan tadinya dukun atau orang pintar. Nah, udah panggil pendeta, udah panggil pastor dan lain sebagainya, tapi nggak keluar-keluar. Bahkan ada yang bilang katanya, oh ya itu tuh seperti satu pipa yang banyak bolongnya. Jadi kalau ditutup satu, yang satu kebuka, tutup satu. Jadi saya ya maksudnya dari keluarga itu juga udah hopeless gitu, karena dia jadi bicara sendiri. Bicara sendiri dan dia bisa ngangkat orang yang lebih besar dari dia. Kalau lagi marah, seperti itu. Nah itu kayak gitu gimana Pak? Untuk ngelepasin kutukan itu, pertama, namanya dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus dari garis keturunan. Yang kedua, yang bersangkutan harus tidak merespon pada waktu roh itu ngajak komunikasi. Selama dia ngajak komunikasi dengan roh itu, respon, maka roh itu akan memancing lebih dalam. Atau yang ketiga, kita harus lihat posisinya dia, memang dia itu kena setan atau memang kejiwaan. Ya, jadi dia harus lihat dulu. Nah itu Pak, saya juga jadi bingung karena itu udah dibawa ke dokter, ke psikiater, terus udah gitu ke psikolog, dikasih obat malah jadi gendut gitu kan ya, terus udah gitu laki perempuan, terus dia nggak mau keluar dari ruangannya gitu. Nggak mau keluar dari rumah gitu kan, dia bicaranya jadi sama cermin gitu tau nggak. Dan kalau dia lagi marah itu dia kayak mau mukul, menerkam. Iya seperti itu. Kalau nggak lihat susah bedain, karena lihat itu dari kelopak matanya. Kalau orang itu ada kekuatan gaib kuasa setan masuk dalam dirinya, itu matanya itu beda. Nah, matanya itu kayak tajam tapi ada kebencian. Nah, Pak, kalau matanya itu kosong, itu kejiwaan. Harus lihat dulu, baru tahu. Bisa juga benci karena dikejar utang terus, kan nggak tahu kita. Harus lihat dulu, oke? Ini Pak, saya mau tanya. Malam-malam pas saya lagi baca Alkitab gitu ya, lagi baca, pas pintas dari mata saya kayak ngelihat kayak ada yang mau masuk ke kamar, karena kan saya lagi pas baca itu pas pintu dibuka, pintu kamar karena udah malam. Nah pas kayak ada yang mau masuk, sama saya dibiarin aja gitu ya, cuman saya terusin aja karena baca Alkitab tanggung, jadi itu apa ya Pak? Berarti bayangan hitam.
Klebet gitu. Enggak, kayak orang yang mau masuk tapi enggak jelas gitu. Berarti rumah itu ada penunggunya. Terus pas tempo hari pas saya pulang habis dioperasi, pas pulang dari rumah sakit Biasanya itu, roh kayak gitu sering ganggu orang, bikin orang jatuh. ini saya pas pulang dari rumah sakit juga gitu ya, pas pintu belakang itu kayak yang kena angin gitu, buku saya tuh pelan-pelan tutupin pintu, tapi si pintu pas ditutupin sama saya kayak yang mau ngebuka lagi. Oke, Nah pas tahu. pas ininya tuh bisa ngebuka gini, pas saya belum ngelihat ke belakang kayak gini, cuman saya gini, dalam nama Tuhan Yesus saya usir gitu ya, cuman ngomong gitu, dalam nama Tuhan Yesus saya usir gitu, karena roh saya lebih besar dari kamu gitu, saya bilang oke. gitu. Udah aja, karena di rumah nggak ada siapa-siapa, sambil megang perut karena saya habis dioperasi gitu. Kenapa ini Tuhan? Jadi doa iman bersama ketakutan. Iya benar. Padahal iman itu tidak ada ketakutan kan. Nah itu berarti rumah ibu ada penunggunya. Harus diusir dalam nama Yesus. Cara ngusirnya berarti tempat itu dulu pernah kejadian orang dibunuh atau bunuh diri. Oh berarti itu orang yang mati dibunuh di situ. Nah sucikan dengan darah apa? Ya bagus untuk persekutuan. Tapi ingat, ya pasti pergi. Tetapi ibu harus doa, sucikan tempat itu dengan darah. Nah caranya seperti ini semua. Darah Yesus, sucikan tanah ini, tempat terkutuk ini, diubah jadi berkat. Roh-roh jahat, roh-roh jin, roh-roh gelap, keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus, sucikan tanah ini. Nah berarti tempat itu ada tempat pembunuhan, darah menuntut. Oke?